Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Syifa Rafifa Fauziah. Di sini Syifa mau review tentang jurnal yang Syifa baca, tugas dari mata kuliah kajian kritis film yang diampu oleh Bapak Filosa. Nah, di sini tuh judul jurnalnya itu Penonton Festival Film di Yogyakarta by Dina Herlina Surwanto gitu. Nah, jadi teman-teman, festival film di dunia itu tuh bermula dari tradisi festival film yang ada di Eropa, yang identik dengan pertunjukan film artistik dan tradisi film festival film Amerika yang identik dengan pertunjukan film populer kultur. Nah, festival film sendiri itu memiliki peran penting karena sebagai sirkulasi budaya dan ekonomi dengan cara mengeksplorasi pengetahuan menggunakan sinema gitu. Seperti pengetahuan tentang ras, gender, seksualitas, dan agama. Nah, film tuh juga diproduksi dan didistribusikan, juga dikonsumsi dalam konsepsi ekonomi dan sosial gitu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Dina Herlina Suwarto ini memiliki latar belakang atau dirancang gitu untuk mengetahui tuh apa sih profil demografi, perilaku, informasi yang dibutuhkan dan media yang diakses penonton festival film. Nah, dengan unit analisis berupa 3 festival film yang digelar secara rutin di Yogyakarta, yaitu Festival Film Dokumenter atau bisa disebut dengan FFD, kemudian Festival Jogja Netpark ASEAN Film Festival atau bisa disebut dengan JAF, dan Festival Film Pelajar Yogyakarta yang disebut dengan FFPJ. Nah, meskipun nih FFD yang dilahirkan, maksudnya diselenggarakan pada Desember 2002 ataupun JAFF yang berdiri sejak 2006 dan FFPJ yang berdiri sejak 2010, ini tuh walaupun telah berjalan lebih dari 5 tahun melakukan festival film di Yogyakarta, pengelola festival filmnya itu tuh belum dapat tuh mengidentifikasi profil penonton festival secara spesifik. Selain itu, mereka juga tidak dapat merumuskan informasi yang paling diperlukan dan media yang digunakan oleh halayak untuk mengakses informasi tersebut. Nah, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Dina Herlina Suwarto ini dilakukan tuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, terus menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, apa sih deskriptif kuantitatif itu? Jadi, deskriptif kuantitatif itu tuh merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi secara aktual. Selain aktual juga terjadi secara sistematis dan akurat. Nah, media yang sering digunakan untuk melakukan metode ini tuh berupa angket yang disebar ke responden gitu, responden tujuan yang berisi pertanyaan tentang persepsi terhadap objek yang diteliti. Selain itu juga dapat melakukan wawancara tambahan agar hasil yang didapatkan itu lebih akurat gitu. Nah, sehingga nih teman-teman peneliti tuh setelah menentukan metode penelitian itu akhirnya terjun tuh dengan melakukan pengumpulan data menggunakan angket pada unit analisis dengan target 100 responden per satu unit analisisnya gitu. Tapi yang didapat saat di lapangan itu ia mendapatkan jumlah responden yang berbeda dari targetnya gitu, bervariasi gitu. Nah, seperti di FFD ini beliau mendapatkan 97 responden, sedangkan di JAFF dia mendapatkan 101 responden dan di FFPJ mendapatkan 108 responden. Kemudian hasil tersebut tuh diolah, di-compare gitu ya, dengan perangkat lunak Excel dengan teknik distribusi, frekuensi, dan presentase gitu. Sehingga ditemukan hasil penelitiannya itu memiliki hasil yang menjawab pertanyaan tadi, seperti menjawab 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama, pada aspek demografis gitu. Nah, pada aspek demografis ini tuh
profil pada responden itu didominasi oleh perempuan berusia remaja, usianya tuh sekitar 18 hingga 21 tahun gitu. Nah, kisaran usia ini nih sejalan dengan pendidikan responden yang sebagian besar adalah pelajar karena kan tadi ada FFPJ ya, Festival Film Pelajar Jogja, dan S1 untuk yang menikmati FFD dan JAFF gitu. Kemudian pada aspek yang kedua yaitu aspek analisis perilaku, berdasarkan data yang didapat itu diketahui tuh bahwa dalam 3 festival film di Yogyakarta ini memiliki frekuensi yang cukup rendah untuk melakukan kunjungan berulang, walaupun minat menonton film itu terbilang sangat tinggi gitu. Dan berbanding terbalik justru dengan minat mengikuti diskusi film yang sangat rendah. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek media sebagai sumber informasi. Sumber rekomendasi yang paling banyak diakses itu merupakan rekomendasi teman gitu. Kalau teman nih sudah berkata, sudah berbicara, pasti akan didengarkan oleh teman penontonnya ini gitu. Maksudnya penontonnya, sehingga penonton itu pasti akan mengakses website ataupun blog dan media sosial yang diakses oleh pengelola film festival untuk mengetahui kabar berita lebih lanjut gitu ya. Nah, dari 3 aspek tadi ini, terjawab sudah semuanya dan dapat diketahui dan dapat disimpulkan bahwa khalayak festival film di Yogyakarta ini terkonsentrasi pada kelompok yang sangat kecil gitu. Oke, sekian dulu, review dan penjelasan dari Syifa, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.